Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Zaki Wildani. Hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu, di mana di sini adalah materi fase A kelas 2 elemen fikih. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami pengertian sholat fardu. Yang kedua, memahami syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga, memahami tata cara sholat yang benar. Untuk pengertian sholat fardu di sini, sholat fardu adalah sholat wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari, yaitu dilaksanakan oleh umat-umat Muslim, umat Islam. Pengertian sholat secara bahasa artinya adalah doa, karena di setiap bacaan yang ada dalam sholat semuanya adalah mengandung doa. Dimulai dari takbiratul ihram sampai yang terakhir adalah salam, semuanya adalah mengandung yang namanya doa. Sedangkan secara istilah, sholat artinya adalah rangkaian ucapan dan gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Untuk pelaksanaan sholat fardu di sini, pelaksanaan sholat fardu wajib ada 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh. Di sini jumlahnya ada 2 rakaat yang biasanya dikerjakan saat fajar atau sebelum matahari terbit. Yang kedua adalah sholat duhur. Sholat duhur di sini terdiri dari 4 rakaat. Untuk waktunya biasanya dilaksanakan pada siang hari atau sekitar pukul 12 siang. Yang ketiga adalah sholat asar yang berjumlah 4 rakaat yang biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sekitar pukul 3 sore. Yang keempat adalah sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Untuk waktu pelaksanaannya adalah malam hari atau sekitar jam 6 sore. Dan yang terakhir adalah sholat isya yang berjumlah 4 rakaat yang biasanya dilaksanakan pada malam hari atau biasanya dilaksanakan pukul 7 malam. Selanjutnya adalah syarat wajib sholat. Di sini ada 4. Yang pertama adalah Islam, kedua berakal, ketiga balik, dan yang keempat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Setelah kita mengetahui syarat wajib sholat, yang kedua adalah mengetahui rukun sholat. Rukun sholat di sini ada 13. Yang pertama adalah niat, di mana innamal a'malu binniyah. Jadi semua perbuatan itu harus didasari yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bila mampu. Apabila berdiri tidak mampu karena sakit, maka sholat boleh dilaksanakan dengan duduk. Kalaupun duduk masih tidak mampu, maka sholat bisa dilaksanakan dengan tidur. Ataupun bila tidur masih tidak bisa menggerakkan badan, maka sholat bisa dilaksanakan dengan bahasa isyarat. Untuk yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Kelima ruku'. Keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 salam. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, sedangkan hal-hal yang membatalkan sholat di sini, yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Ketika lagi sholat kok tiba-tiba pipis, maka sholatnya otomatis akan batal. Yang kedua adalah terbuka aurat. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, berbicara selain bacaan sholat. Yang kelima, banyak bergerak dengan sengaja. Yang keenam, menambah gerakan sholat. Yang ketujuh, meninggalkan salah satu rukun sholat. Dan yang kedelapan, mendahului imam sebanyak 2 rukun. Nah, sebelum kita memasuki gerakan-gerakan sholat yang benar bagaimana, Pak Yeki ada satu lagu nih untuk kita nyanyikan sama-sama. Yuk kita nyanyikan sama-sama di sini lagu tentang rukun sholat ya.
Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Dua sempurna takbiratul ihramnya. Tiga berdiri pada sholat fardunya. Keempat harus membaca fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. Lima ruku dengan ruku yang sempurna. Enam tumak nina di dalam rukunya. Tujuh bangun ruku iktidal namanya. Delapan tumak nina di iktidalnya. Sembilan sujud lakukan dua kali. Kesepuluh tumak nina di sujudnya. 11 duduk antara dua sujud. 12 tumak nina di duduknya. Yang ke-13 tahiyat akhirnya. 14 duduk tahiyat akhirnya. 15 baca sholawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16 assalamu alaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib haruslah paham, itulah macam-macamnya rukun sholat. Nah, itu lagu tadi tentang lagu rukun sholat. Bagaimana, seru atau tidak? Nah, kalau seru kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah gerakan-gerakan sholat yang benar. Yang pertama adalah niat. Untuk gerakan niat, bagi yang mampu berdiri, silakan wajib berdiri hukumnya. Niat dibaca dalam hati, tapi ada juga beberapa orang yang dibaca dengan jelas, ya. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sini yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga bagian bawah. Jadi telinga bagian bawah harus sejajar dengan menghadap kiblat dan mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya yang ketiga adalah bersedekah. Di sini contohnya sudah ada, sudah Pak Yaki kasihkan. Kedua tangan bersedekap di dada dengan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Saat bersedekah, kita membaca yang pertama adalah doa iftitah. Allahu Akbar kabiro sampai selesai. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan salah satu surah atau ayat dalam Al-Quran. Bebas mau dipilih surah pendek ataupun diambil beberapa ayat dari ayat Al-Quran juga tidak masalah, boleh. Yang keempat adalah ruku. Ruku di sini posisinya membungkungkan badan secara lurus. Kedua tangan memegang lutut dengan posisi kepala dan punggung lurus dan pandangan mata ke arah bawah atau bisa ke arah tempat sujud. Yang kelima adalah i'tidal. I'tidal yaitu bangkit dari ruku sambil mengangkat kedua tangan seperti saat takbiratul ihram serta mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Terus selanjutnya yang keenam adalah sujud. Sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama adalah dahi, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan ujung kaki. Dahi dan hidung menyentuh tempat sujud kita. Yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dengan cara kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dijadikan alas duduk, serta kedua tangan diletakkan di atas paha ujung lutut. Yang kedelapan adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal sama seperti duduk di antara dua sujud. Hanya saja telunjuk jari menunjuk ke arah kiblat. Duduk tasyahud awal dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat kedua. Jadi
Duduk tasyahud awal hanya ada di sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk contohnya, duduk tasyahud awal sudah ada di gambar seperti itu. Untuk kaki kiri diduduki sebagai tempat duduk dan kaki kanan ditegakkan. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir dilakukan pada rakaat terakhir. Caranya pantat menempel di lantai, kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, dan jari kaki kanan menekan di lantai. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah salam. Salam yaitu gerakan menengok ke kanan dan ke kiri sebagai gerakan penutup dalam sholat. Nah, dari materi yang Pak Yaki sampaikan dapat disimpulkan bahwa sholat fardu adalah sholat wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari. Sholat secara bahasa artinya adalah doa, karena dari gerakan awal takbiratul ihram sampai salam semuanya bacaan yang dibaca semuanya mengandung yang namanya doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah rangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika melaksanakan sholat harus memperhatikan syarat-syarat rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, baik, sekian yang dapat Pak Yaki sampaikan. Sampai bertemu lagi dengan Pak Zaki di materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.